kitab Risalatul Mu'awanah ila aqal wa'lam annaka la tasilu ila al-qiyam fi imtithali ma farada Allah 'alayka min ta'atihi wa ijtinabi ma harrama Allah 'alayka min ma'siyatihi wa ila al-'amali bima syuri'a laka min an-nawafil allati tuqarribuka ilayhi zulfa illa bil 'ilm. فعليك بطلبه فقد قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم. Jadi Alhamdulillah kata beliau mengatakan dalam kitabnya patutlah haruslah ketahuilah wahai kaum muslimin annaka la tasil, sesungguhnya engkau tidak bakalan bisa ilal qiyami untuk melaksanakan perbuatan kebaikan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan menghindarkan engkau dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Jadi artinya kita bisa membedakan perbuatan yang wajib, perbuatan yang diharamkan oleh Allah itu dengan ilmu. Jadi kita harus menuntut ilmu. Bima syuri'a laka min an-nawafil allati tuqarribuka ilayhi zulfa illa bil ilmi. Bahkan Allah menambahkan lagi bahkan tentang perbuatan yang bisa menjadi menampal perbuatan baik kita seperti perbuatan sunnah itu juga harus dengan ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW berpesan menyampaikan kepada kita semua bahwasanya mencari ilmu itu, memahami ilmu agama itu hukumnya fardhu. Fardhu berarti wajib. Kalau wajib itu apa? Kata ulama fikihnya ma yutabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Itu wajib. Apa perbuatannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala ketika orang itu melakukan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dosa, berikan siksa buat orang yang meninggalkan perbuatan itu. Itulah yang namanya perbuatan wajib. Jadi kalau sholat wajib, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi kalau terbiasa sholat dapat pahala. Kalau meninggal sholat dapat dosa. Setiap orang muslim yang akil balik wajib sholat 5 waktu, dan dia wajib mempelajari hukum tentang sholat. Kita membaca Quran itu wajib mempelajari ilmu tentang Quran. Kita pengen sholat kita harus tahu sholat itu ada yang wajib dan zakat. Kita berzakat, kita mesti tahu hukum zakat. Kita mesti tahu yang berhak menerima zakat. Kita mesti tahu barang-barang apa yang tidak sah kalau kita zakatkan. Puasa, itu juga kita mesti tahu kapan masuknya puasa, siapa yang diwajibkan puasa. Harus tahu ya apa yang membatalkan puasa, baru sah amal kita. Dan insya Allah kalau sudah disertai ilmu, kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Tapi beda kalau yang cuma sholat baik, puasa baik, zakat baik tanpa dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu mutlak langsung Allah Subhanahu wa taala tolak. Karena dia tidak mengatasi perbuatan dia dengan ilmu. Nah, termasuk yang mengatakan Allah dan pesan ketahuilah bahwa kamu melakukan perbuatan wajib, meninggalkan perbuatan yang diharamkan Allah, dan melakukan perbuatan yang bisa menjadi menambal perbuatan-perbuatan
dengan ilmu. Wal ilmu wa bil ilmi ta'rifu qaula wajibu wajiban. Wal mandubu manduban. Dengan ilmu itu lagi ketahui yang wajib memang wajib ke, yang sunnah memang sunnah ke, yang haram ke. Dan kita tahu apa yang bakal kita dapatkan ketika kita melakukan perbuatan wajib. Anna man 'abada Allah bi ghairi ilmi kana ad-darar al-'abid 'alayhi bisabab ibadatihi akthar min an-naf'i hasil lahu biha. Alhamdulillah Allah menyatakan ketahuilah wahai kaum muslimin bahwasanya sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah tanpa dengan ilmu itu bahaya buat dia, bahaya yang bakalan datang kepada dia itu lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi kalau sholat tidak tahu rukun sholat, tidak tahu yang membatalkan sholat, tidak tahu kapan niat sholat dan lain sebagainya, dia sholatnya kebobohan lebih banyak dari bayarannya. Kata Abdullah wa kam min 'abidin amalat lahu bil ibadati wa huwa ma'a dhalika musirrun 'ala al-ma'siyah. Berapa banyak orang yang beribadah, kata Abdullah yang melelahkan jasadnya dalam ibadah kepada Allah, akan tetapi dia tidak sadar bahwasanya dia sedang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dia melakukan sholat zuhur. Wajib kan sholat zuhur, tapi dia tidak mempelajari ilmu tentang sholat yang di bawah wajib. Dia melakukan yang wajib tapi meninggalkan yang wajib. Seharusnya dia belajar dulu baru sholat. Jadi sholatnya itu sambil dalam mempelajari ilmu tentang sholat. Harus setiap muslim yang sudah berakil balik wajib belajar tentang ilmu tentang sholat. Kalau yang sudah paham itu hukumnya tidak wajib lagi. Tapi bukan berarti dia tidak belajar sayang. Itu hukumnya ya. Seandainya dulu sudah paham tentang ilmu rukun sholat, sudah paham tentang hal yang membatalkan sholat, bukan berarti dia seperti wajib kan belajar tidak. Tapi khusus buat kita yang belum paham, wajib kalau kita itu hadir berdosa tidak belajar tentang ilmu yang ilmu tentang sholat, tentang apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, banyak berapa banyak hamba yang beribadah, tapi dia tidak sadar dengan perbuatannya pula dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mempelajari ilmu tentang ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qad tuqiya asy-syaikhul 'alim billahi Muhammad bin Ali Arabi dihikayatkan diceritakan bahwasanya ada syekh yang al-'alim billah. Jadi zaman dulu itu kalau disebut syekh itu guru yang sah, guru besar. Al-'arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'arif billah. Diceritakan bahwasanya Syekh Al-'arif billah Muhammad bin Ali, beliau menceritakan di dalam kitabnya yang bernama Futuhat, di dalam kitab bab wasaya, dia menceritakan tentang seorang lelaki di ahli Maghrib, di daerah Maghrib ini Maghrib berarti barat. Maghrib ini barat. Ini kata ada suatu negeri di barat sana, bukan di barat Eropa. Barat Maghrib ini di daerah Afrika. Jangan pikir ke Amerika. Jadi annahu kana kathirul ijtihad fil ibadah. Dia menceritakan tentang seorang lelaki yang tinggal di barat sendiri di daerah Afrika Barat, bahwasanya di seorang lelaki ini sangat banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam
ishtara akanan. Sesungguhnya dia setelah dia banyak beribadah, kemudian dia membeli suatu akanan ini untuk imal. Jadi akan itu artinya keledai yang berino. Jadi dia ahli ibadah, dia beli keledai berino. Walau yastahilha fi syai'. Dia tak menggunakan keledai itu untuk bawa barang, untuk ditunggangi dan lain sebagainya. Tidak digunakan. Akan tetapi atau dia tidak menggunakan itu, akan tetapi dia menggunakan keledai itu naik gunung. Jadi orang bertanya, kau ini punya keledai tapi tak kau pakai, buat apa keledai kau ini, kau ingat? Kata dia, ma amsaktuha illa li uhassina biha farji. Aku ini beli keledai betina, kata dia, tidak buat apa-apa, tidak menjadi pertumbuhan jalan, tidak aku suruh bawa barang, tidak. Cuma aku untuk menjatuh kemaluan aku. Artinya aku dia membunuh keledai itu untuk berhubungan. Dia beli keledai untuk lain itu tidak dengan keledai. Oh, dia tidak berdoa. Wakana la ya'lamu tahlima ityan al-bahari. Dia tidak tahu melakukan perbuatan itu untuk melakukan persetubuhan dengan binatang itu haram. Karena dia tidak tahu, walaupun dia ahli ibadah, dia akan jaganya, karena dia tidak tahu. Campur boleh-boleh binatang yang penting budi. Jadi pada ma'arrah kamu dikahili akan ketika dia tahu tentang keharaman dari asyifa orang tak syarikat. Hancur hatinya dan dia nangis jari-jarinya, dahsyat dia nangis dan dia menyesali perbuatan itu. Penting kan mengetahui hal yang diharamkan Allah. Penting. Jadi walaupun dia ahli ibadah, dia paham hukum ibadah, hukum yang baik, dia paham, tapi dia tidak paham tentang hal yang diharamkan Allah. Ini diceritakan di dalam kita Tuhan ada yang lain. Karena kita ini mengetahui hal-hal yang diharamkan Allah bukan berarti kita nak melakukannya. Kita tahu nak mempelajari zina itu haram, minum khamr haram, terus kita menipu orang itu haram, membunuh orang tanpa hak itu haram. Kita pelajari, kita harus tahu apa yang diharamkan Allah. Bunuhnya ada dari sekali biar kita tahu itu karena kita mengetahui itu bukan untuk kita melakukannya. Kalau tetapi contoh ada jalan atau ranjau, jalan atau ranjau. Kalau yang tahu pelosok dari ranjau ini, kalau yang tahu tidak pelosok, tapi kalau yang tidak tahu. Nah, hal ini yang tidak tahu hal jadi itu kita mengetahui tentang hal-hal yang diharamkan Allah bukan berarti kita nak melakukan. Ya kita bisa menghindarkan diri kita dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu. Itu penting mempelajari ilmu tentang syariat. Nah, terus pertanyaannya ilmu yang diwajibkan itu apa? Setiap yang diwajibkan buat muslim yang sudah akil wajib tentang sholat, wajib sholat 5 waktu, wajib puasa di bulan Ramadan, wajib zakat dan lain sebagainya, maka dia wajib mempelajari ilmu tersebut. Jadi ilmu yang wajib, ilmu yang wajib, ilmu yang dilakukan dalam kewajiban itu silaturahmi Allah yang dilakukan dalam itu ilmu wajib dalam termasuk ilmu Al-Quran, termasuk ilmu membaca Al-Quran. Karena di dalam rukun sholat ada salah satu rukunnya qiraatul Fatihah. Kalau kita tidak baca Al-Quran,
yang mana kita nak baca Al-Fatihah itu artinya wajib dulu untuk belajar tentang Al-Quran, itu membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya ilmu syariat ini yang mana diwajibkan Allah mencari ilmunya juga wajib bagi orang yang belum paham. Kalau orang yang sudah paham, dia hukumnya tidak wajib lagi. Jadi kalau orang yang tidak ada tidak mampu, tapi dia melewatkan sesuatu momen yang luar biasa. Kalau dia bisa hadir, dia merasa dirinya tidak bisa, dia hadir, dia akan diberikan Allah ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Jadi kita sekali jangan pernah kita merasa diri kita ini sudah paham, walaupun yang dipelajari itulah. Kalau dipotong dulu, pagi dan pagi, sore dan pagi lagi, malam dan pagi lagi. Jadi itu lagi. Dalam seminggu itu bisa 9-10 kali belajar ini. Yang dibahas apa? Masalah wudu, masalah sholat, yang di kelas sudah dipelajari, di masjid dipelajari lagi, tanpa sanggila. Jadi apa benar mantap cuma kita diri kita sudah hadir majelis, hadir pelajaran itu, anggap diri kita belum tahu. Ya kita mendapatkan keberkahan ilmu. Mudah-mudahan walaupun kita dapat ilmu yang sedikit tadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekedar motivasi, sekedar nasihat agar kita semangat dalam mempelajari ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu yang kita pelajari wajib hukumnya. Jadi mengetahui keburukan, mengetahui kemaksiatan bukan berarti kita untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Kalau dengan ilmu kita tahu tentang perbuatan itu, kita bisa menghindar. Seperti jalan yang ada dan jauh. Kalau ada yang jauh kita tahu, ada masuk jauh renang, hujan, bangun, dan tahu ada lubang atau rasul itu. Benarnya berarti kalau sudah tahu masih melakukan. Benar berarti. Ini apa lah ya atau memang bukan budak kalau apa yang bahasa leluhur pengguna panggungnya apa ya bahasa leluhur. Jadi dia sudah tahu tapi masih lakukannya dia sudah tahu ilmu itu kan masih hidup ini pengakuannya tuh dia sudah tahu ilmu itu berdosa. Dia tahu dengan khamar itu belum, tapi masih lancarnya ini kurang ajarnya mungkin. Berarti kalau di jalan tol dia masuk ganjil. Jadi kalau kita tahu tentang perbuatan yang diharamkan kan betul sempat tergawe dengan kemaksiatan itu Allah itu sama yang bertobat. Langsunglah bertobat, langsunglah minta ampun sama Allah SWT. Itu manusia atau hilangnya atau nafsu, yang nafsu itu lebih hebat daripada tujuh syaitan Nabi bergantung dari Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Karam. Tadi kalau kita mengikuti tahu-tahu nafsu itu lebih buruk, lebih hebat daripada tujuh syaitan. Itu nafsu. Nafsu inilah yang dititipkan Allah sama kita. Setiap individu manusia adalah nafsu yang punya kekuatan lebih dari 12 syaitan. Jadi nafsu itu bahaya. Nafsunya ada nafsu yang boleh, ada nafsu yang diharamkan Allah. Misalnya tengok kambing tadi nafsu, ini dari kita dari nafsu itu raja dia tahu. Untuk itu dia tahu apa dia menyesali perbuatannya, dia sudah ampun dosa Allah SWT. Sebenarnya dari poin ini bukan berbudu, akan tetapi sebenarnya dia buat ini dia semangat untuk mempelajari ilmu yang mana diwajibkan Allah, mana yang diharamkan Allah. Harus kita tahu. Paham maksudnya? Jadi begitu dengan ibadah yang motif harusnya kita pelajari tentang apa yang diwajibkan Allah tersebut.
Seandainya misalnya nak wudu, kita harus tahu apa yang diwajibkan ketika kita berwudu, harus paham. Dan kalau sudah paham, jangan lagi wudunya musuh, wudu katakanlah praktekkan ilmu itu. Kita tahu sholat umat ini bagusnya kayak mana, rukunnya kayak mana. Aku ke. Jadi aku ini mengamalkan ilmunya. Selain itu, beribadah dengan ilmu, kita juga mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ini ke. Ada berkira pelajaran kita ini sampai di mana? Sampai tentang al-ghali talzamu niatul imamah dalam kitab Rasulullah tentang uang yang diwajibkan ketika dia menjadi imam, dia niat imam. Itu tadi situ. Cuman anak ingin ulang tentang kitab Toharo, anak cuma baca sebaik, anak cuma jelas sebaik, biar sama-sama ingat. Di dalam kitab Toharo itu ada tentang baru itu anak pengen juga sekalian kalau ada yang bisa ingat 2 bulan itu baru yang banyak 2 bulan atau lebih atau baru yang sedikit 2 bulan itu aku 217 2 bulan itu 217 meter atau jadi kandungan yang sudah 217 liter itu banyaknya banyak. Batu yang sedikit di bawah 217 liter, yang sedikit. Bedanya apa? Beda. Batu yang sedikit hukumnya ketika dia kecampaan najis, maka dia langsung mutanajis, badannya langsung najis. Dengan kecampaan najis dia langsung najis. Tapi kalau baru yang 217 liter ditinggal dulu, ada perubahan di warnanya, di rasanya, di baunya. Kalau dia tidak berubah, boleh kita berwudu dengan itu. Tapi kalau dia berubah, berarti banyak bukan najis. Bedanya di situ ya. Nah, pada satu gelas ini kita ada yang tidak, sampai dari 217 liter. Tidak sampai, sudah bukan najis. Kalau sudah bukan najis, digunakan untuk basuh tangan itu sudah gosong, digunakan untuk hingga pikiran, bahaya pakai kawat-kawat pikirannya bukan najis, dia sholat sehingga ke perfumau bahaya. Kalau bukan najis, sehingga ke perhubungan itu hukumnya. Jangan diinjak binatang beda. Binatang jangan. Kalau dia minum rupa-rupa nama-nama, apalagi digunakan buat pel, terus jadi sesuatu yang najis kita pel dari mana oleh itu terus itu bedanya. Kalau dia tidak berubah berarti dia suci. Kalau ada yang banyak tetap suci. 217 liter kebutuhan. Nah, yang masuk ini bukan dari 217, kemudian ditambah cantik, tambah seliter, kemudian tidak ada perubahan di bau, di warna dan rasanya. Jadi 216 liter ditambah satu cantik cuma lebih seliter. Jadi 217 tidak ada perubahan. Nanti kalau itu boleh digunakan untuk berwudu. Kalau ini tadi campur dengan ban misalnya, campur dengan ban ada bedeng, ada tempat mandi yang mustahil. Dan ini kan bukan najis. Maksudnya kita tadi tuang gampang apa? Yang mana hukum mandi itu sedikit aja. Karena badannya sudah banyak. Yang mana kalau baju ini terikat dikumpul segala-galanya dari 212 liter.
Ingok berubah kan. Kalau sudah digabung lain hukumnya. Baru itu contohnya kita harus tahu patokan tentang banyak dikitnya. Kalau misal ukuran peta kurang lebih 60 kali 60 kali 60 kali 60. Kalau bentuknya fokus. Kalau dia bentuk ini kurang lebih bentuknya derung. Derungnya kurang lebih. Derung itu berapa liter ya? 250. Nah, derung 220 nanti sudah 2 bulan. Tapi itu 220 pun derungnya ya. Nah, itu pun juga yang 60 tadi pun 60 kalau ini lah. Terakhirnya lah 60 desiran. Kurang lebih sekitar. Cuma itu kalau pas ukurannya maka mesti full badannya, tak boleh lengkap dikit. Jadi kalau pas mandi besar tu tinggi tu, dia kita lepas mandi yakin itu tentang banyu. Kemudian kenapa kita bahas banyu? Dia waktu itu banyu hilang, nak wudhu, nak mandi, nak hilang najis. Kalau banyu yang sudah najis, kita untuk hilang najis tak ada, kita untuk wudhu tak ada, untuk mandi tak ada. Misalnya hilang tu kan kembang. Itu berbeda. Setelah itu ada lagi hal yang mewajibkan kita, yang diwajibkan ketika kita pengen berwudu atau fardu wudu, dulu berwudu. Apa yang diwajibkan ketika kita ingin berwudu? Ayo siapa yang dijawab? Apa yang pertama? Salat. Yang pertama kita wajib niat di mana? Dirati. Di dalam hati itu hukumnya wajib. Jangan niat dalam hati kita itu ngomong dalam hati. Itu ngomong dalam hati. Itu niat. Nah, itulah posisinya. Terus yang mengucapkan ini kan hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak mengucapkan tapi artinya niat pasti berwudu itu maka sah hukumnya. Dan sebaliknya kalau kita mengucap di mulut artinya niat tidak sah hukumnya. Kalau wudu tidak sah, karena sholatnya, karena amal ibadah, dia juga Quran tidak mana, dia tawaf tidak mana, dia bawa Quran tidak mana hukumnya. Kalau wudu tidak sah, haram hukumnya. Sholat berdosa, dia tawaf berdosa, dia bawa Quran berdosa, dia menyentuh Al-Quran juga berdosa. Yang pertama tadi niat, yang kedua mencuci wajah, bukan mengusap wajah. Aku boleh bedakan kalau mencuci wajahnya ngalir, dia ngalir menjadi pentingnya ngalir wajahnya itu mencuci. Kalau mengusap memang tidak sah wudunya musab. Jadi kalau kita memberi penjelasan itu karena masalah jangan pandai alih kembali lalu pas diletakkan baru kita rasakan cara itu mencuci wajah. Begitu kita nempel ke baju itu dipakai kayak gitu di situ lagi kita niat dalam hati nawa itu berwudu Rabbil Hadas Asbar Lillahi Ta'ala. Dan baca masalah bahasa Indonesia. Dan baca masalah bahasa Indonesia. Cuma jangan dienteng, jangan selama bahasa Indonesia. Ini diukur mereka bertanya makna buka. Bahasa ukur masalah. Itu ada jangan dienteng benar. Jangan. Pada kita bisa harus belajar. Jangan selama di bola Indonesia itu saat ini bukan buat enteng itu dia tidak tuh mudah untuk hadir dalam hati itu untuk niat. Bahkan bukan Indonesia itu saya di luar saya niat dalam hati itu mah. Cuma hanya bahasa ini lalu
alat singkatnya itu. Kemudian yang ketiga, Cuci tangan. mencuci tangan Cuci tangan. sampai siku-siku, artinya siku-sikunya wajib penuh baju. Tangannya siku wajib, tangannya lima wajib, tangan malukan benar wajib benar. Pokoknya mencuci tangan sampai siku-siku. Terdengar tangannya wajib. Ada orang yang tangan lapang, wajib tangan lapangnya baju. Harus siku-siku, ada lagi yang tidak wajib. Sampai sini, maaf, ada saudara di dokter itu wajib kan situ kan? Ya, jadi ini mah tidak wajib kan? Ada orang putus begitu, tidak wajib kadang-kadang ambil. Jadi jangan sampai kita betul ada siku-siku yang wajib. Kemudian yang keempat, mengusap kepala, itu yang wajib. Kalau nak dibasuh boleh. Kalau masalah yang usap dibasuh boleh. Tapi kalau yang dibasuh kita usap tidak boleh. Beda yang usap sama membasuh. Walaupun satu rambut sah usap. Itu artinya kepala itu kalau orang yang umumnya ada rambut, kalau tidak ada rambut, maka dulu rambut. Tetap wajib walaupun terjadi yang tidak usap sah. Itu hal yang wajib. Kemudian yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Apapun yang ada di antara mata kaki sampai jarinya itu wajib penuh ditumitnya, yang ada belah kakinya, yang ada pasir, yang ada leto, harus penuh dulu. Nasi kalau kita pinjam nasi jadi nasi kita berlakuin kalah yang tertipu berasnya. Yo, kalau kamu minyak nasi jangan asal-asal minyak nasi, kemudian agak lama kita wudhu, tidak masuk nasi bersih dulu, yang kaki yang cakap bersih dulu, yang pegawai bengkel bersih dulu, biar tidak menghalangi kerja untuk sampai ke boleh. Itu. Kemudian yang keenam, artinya tertib apa? Harus urutan. Ada simpulan butuhnya dari masuk kaki. Habis masuk kaki musab kepala, habis musab kepala baju tangan biasa. Harus urutan basuh wajahnya, berbarengan dengan niat terus hatinya, kemudian dia basuh tangan, kemudian dia musab kepala, kemudian itu dia basuh kaki, mesti urutan baru sah. Itu yang mewajibkan hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berwudu. Kemudian yang membatalkan wudu ada empat. Apa itu? Yang pertama, Keluarnya sesuatu dari dua lubang. Sesuatu yang keluar dari dua lubang itu, lubang malam itu. Apapun itu bentuknya, kecuali mani. Kalau mani tidak membuat tubuh kita besar, tapi dia mewajibkan kita mandi. Istimewanya, dari macam itu seharusnya itu. Kalau itu najis wajib wudu, aku mandi tidak wajib wudu. Jangan pakai logika gitu. Kalau syariat dari Rasulullah, terima boleh, tidak usah berkaitan. Kalau kita dalam berkaitan ada tidak. Jadi impaknya harus terima dulu. Kalau kita mikir-mikir pakai logika itu, ini kan kencing najis, kencing dengan kita disuruh wudu. Kalau mandi, itu disuruh mandi. Kencing itu najis, mandi suci. Seharusnya kalau yang najis baik, ini wong yang sudah terima dengan iman hatinya, sudah terima dengan hati.
Dia terima syariat hukum, tapi baru dia bertanya, nah pokok kencing itu najis, tetap diwajibkan berwudu. Tapi mandi yang suci, dan buang ini diwajibkan untuk seharusnya kalau berpikir yang najis dari wudu kan apalagi suci, terus wudu lagi, logika, bukan logika. Ada yang najis dari cuma disuruh wudu, apalagi yang suci tidak perlu wudu. Berarti itu udah tahu. Atau dia terbalik, lanjut, jadinya asal dalam berpikir lain. Lalu yang suci lain disuruh mati, siapa mau yang najis betul? Pasti mati lalu dapat kali jadi bebek. Jadi bebek. Mandi itu sudah setelah kita pikir ke hati Ibrahim baru kita pikir, oh wajar lah. Kalau kencing ini kan berapa kali lagi? 5 kali. Kalau memang kencing ini diwajibkan nanti coba bayang dulu. Jadi buat awal kalau kami dulu. Geser itu Beb. Yang sabar sekali kencing itu 5 kali 6 kali nanti. Kencing 6 kali. Wajar lah. Kita berwudu, kita tolak. Kalau mandi tak perlu tiap hari, betul. Kalau macam lalu. Nanti baru kain, ada 5 kali tadi itu sudah bulan kain, wajar. Akhirnya setelah kita terima itu benar, ya. Tapi harus terima dulu dengan hati dan dipanggil itu. Jangan protes lah, jangan dulu kan akal dan logika itu untuk ambil keputusan salah gitu. Jadi akal ini mesti diikat dengan iman. Kalau tidak diikat dengan iman, dia yang harus contohkan. Kalau yang najis baik cuma disuruh wudu, jangan orang suci berarti tidak wudu. Kalau dia nak akal tidak ikut iman dengan iman itu, atau sebaliknya. Kalau yang suci baik diwajibkan mandi, dan mana yang najis berarti mandi wajib, lebih wajib lagi. Lalu bagian akal tadi tidak itu, akal mesti diikat dengan iman. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu itu keluar sesuatu dari kemampuan kita baik depan atau belakang. Apapun bentuknya, nak bentuknya logam, nak bentuknya emas, nak bentuknya berlian, najis dan wudu itu batal. Ada bentuk lagi. Kecuali dengan mandi itu lagi. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa jawab? Kami ini. Bersentuhnya kulit. Hah? Bersentuhnya dua kulit yang bukan murim. Bersentuh kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan murim, kulit sama kulit ya. Kalau yang sikapnya kulit, sikapnya kain, tidak. Atau sikapnya kulit, sikapnya rambut, tidak. Yang batal, yang megang sama yang dipegang batal kalau. Jadi kalau kita nyekel bini kita, nyekel hari itu, bukan kita atau bini kita juga batal. Atau sebaliknya, bini kita nyekel kita dari mayat, dia batal, itu batal. Itu ya. Terus yang ketiga, megang kemaluan tanpa alas. menyentuh, bukan megang, menyentuh. Jadi bukan megang. Menyentuh kemaluan dengan telapak kanan. Telapak kanan. Ingat ke itu dulu. Jadi kalau kita kesenggol, maki sini tidak batal itu. Itu kemaluan itu dan kemaluan yang lain. Kalau saya pertama, kalau nyewo jana itu batal itu. Terus
kalau apa namanya kemaluan binatang, mama tidak ada sekali. Terus yang keempat, Presiden. bilang akal, bilang itu, sembako, bisa, dan sebagainya, kilo, kaki ayam, dan itu banyak. Nah itu sebagai itu. Kalau itu yang duduk, mantel, tidak gerak, terus apa pojoknya ini anggapnya dan ukurannya tidak besarnya, tidak kecilnya, tidak goyang-goyang ini jadi kalau goyang-goyang batal, kalau itu mantapnya tidak batal yang batal itu tidurnya rentak atau yang tidurnya goyang ini duduk tapi goyang-goyang batal. Terus duduknya mesti maksimal. Kalau duduk kalian terbuka pula lubang. Jadi tidur yang itu batal. Tidur dari atas itu tidur tidur mantel. Postur badan dong ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Baru duduknya tidak batal duduk. Selain itu batal. Itu apa? Yang wajib, yang membatalkan sistemnya itu sunnah. Jadi kalau mau bertanya harus dulu, tapi dulu masuk rutin karena jadi tinggal yang diwajibkan dalam berwudu. Ada tak rutin? Tidak ada, tapi sunnah tidak besar untuk tahu. Kalau dia bertanya, aku ini tadi, aku dari wudu, kadang-kadang aku dari cek, sadar di mana letak ceknya? Di antara siku-siku sama jari. Tidak salah untuk kamu. Ternyata banyaknya tidak merasa berkulit. Kita ada syarat sah, kita berwudu. Terus kemudian kalau perlu bertanya kita bisa jawab itu patokannya. Jadi yang wajib dalam berwudu, yang membatalkan wudu, dan sebaliknya kalau bertanya anaknya betul. Aku ini untuk apa? Kan dia ngomong ya keluar dari 2,2 juta aku bentuk itu dari mana? Angin, bentuk angin, bentuk emas, kamu kayak batal kan? Emasnya bukan emas buatan, emas batang betul itu. Bisa dijual ke tempat toko kino laku, 50 juta ini. Laku batal dulu tetap atau bekal dan dari berbagai kemudian apa namanya tentang wudu dan kemudian yang ketiga ada mengenai hal yang membuat kita wajib mandi wajib ada sebab ini sekedar pulang nostalgia juga kita pulang lalu ingat pelajaran yang sudah kita pelajari. Bukan ada modul-modul waktu, bukan. Istilahnya biar sama-sama ingat, juga ada jamaah yang baru, ada Rizki, Ito, ada Supri, ada Tur, terus ada Pak Edi, Mang Edi, terus Mang Hedri, ada Bagan. Jadi saudara untuk pulang ya sama-sama itu kan. Apa yang membuat itu wajib mandi? Apa yang membuat itu wajib mandi? Lalu kita melakukan perbuatan ini sengaja tidak sengaja itu wajib mandi. Aku Keluar mani. yang pertama keluar mani. Mani itu bukan duit, air mani. Yang keluar dari kemaluan itu kalau mani itu nak gaya mimpi basah, gaya kowe, nak sengaja wajib mandi. Kemudian yang kedua berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Paling sedikit kepalanya masuk. Kepalanya. Kalau kepalanya masuk wajib.
walaupun belum segado yang masuk. Anjir. Tahu perempuan tuh, datang lalu, kacau. Anak nangis, tuh tahu lebih anak nangis, tahu. Hebat, gitu. Tahu mungkin kan dibanding kalau beriman di bawah. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara bakti ya. Yang ketiga, apa yang membuat kita wajib mandi? Hai ini. Head. Itu tidak. Yang membuat kita wajib mandi, apa kan? Kalau kita mati. Iya kita mandi. Mati, maka kita wajib Mandi ke. Jadi ada orang mati, wajib mandi artinya dimandi itu ada orang yang hidup. Kalau orang mati tidak dimandi, berdosa aku. Main-main bukan kita berdosa. Ya, itu ya. Terus yang keempat, yang berapa? 2, 3, 4. Artinya udah kilo. Yang kedua ini bila ada dan mati itu, terus ketika meninggal itu wajib dimandikan dan dibuangnya itu. Kemudian yang tadi kapan dia wajib mandi, bukan begitu datang bulan itu dia wajib mandi, bukan. Ketika dalam berhenti dia wajib mandi. Tapi kalau dia sudah masih keluar, dia mandi wajib dosa, jadi kalau mandinya mandi biasa dan mandi wajib. Tapi maksudnya itu dosa, tidak boleh. Begitu darahnya selesai, dia wajib mandi. Baik itu darah head, darah nifas. Itu yang membuat itu wajib mandi. Kemudian fardu mandi apa itu? Kalau kita tadi hal yang membuat kita wajib mandi. Sekarang ketika kita pengen berlaku bermandi wajib, bagaimana? Apa yang perlu kita lakukan? Kalau dulu tadi ada niat, ada basuh wajah, ada basuh tangan, ada basuh kepala, ada basuh kaki, dan tertib. Kalau mandi apa dia? niat. Yang pertama nih, yang kedua meratakan dari yang diberikan tadi ke seluruh tubuh. Yang mengatakan pertama kali kita nutup baju di kepala kita, di tempat itu di situ kita lihat adalah hati. Yang kata nawaitu usta firaqil hadas al-akbar an-jami'il badani billahi atau nawaitu ta'ala sholat itu, atau kalau bahasa Indonesia lebih tahu ya, mungkin keguna di hati ketika tahu apa bukannya di anggota tubuh dulu. Kemudian itu syaratnya. Aku waktu dalam mandi. Kalau mau nyelam mana deh? Mau mandi di untuk dalam media longkang masuk keluar dunia. Pas dia timbul sama dia mandinya sah langsung. Begitu juga wudhu, sudah niatnya tidak perlu gosok lagi. Kalau nyelamnya sangat harus hilangnya. Bahkan ada salah satu ulama harus dia nyelam terus selama sejauhnya dia selesai wudhu. Selama itu dia nyelam, dia niat, kemudian dia timbul sah. Ada yang ngomong tidak, kan kalau kan nyelam sekali dulu kan baik. Sah dulu, kalau pas nyelam pun niat dia sah. Begitu itu ngaji lah, apa itu musola gitu ini, para kalau dengan sunyi, para sesuatu, bukan musola begitu. Cuma pada sunyi lain
mungkin stabil, ini dia bisa Masih ada apinya. kenapa? Apalagi mungkin terasa air itu besar, ada hikmahnya. Paling banyak masalah dibikin musik, bukan sekedar buat ini. Memang mereka bikin untuk wudhunya, untuk mandinya, gampang. Bahkan ada sebagian musola disediakan apa pak mandi yang besar, yang mudah ke. Terus satu lagi, najis, masalah najis. Masalah najis, najis terbagi menjadi tiga. Atau najis yang mukhaffafah, artinya najis ringan. Kemudian ada najis mutawassithah, ada najis mughallazah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Yang mana deh? Najis yang ringan itu banyu kencing, budak lanang yang belum sampai 2 tahun hijriah. Kemudian budak lanang ini belum makan apa-apa kecuali Susu ASI. ibunya. Kalau susu sapi najis mutawassithah. Kalau susu sapi yang sekarang, kalau susu sapi yang memang dia pegang dia tidak, dia tetap mohon apa? Coba kalau susu SKF, susu itu, nanti kita susu ya, bikinnya loh di sini. Susunya ada dikit, yang banyaknya awetnya waktu buku tertentu isi gitu tahu. Tapi kalau memang dia berat susu sapi, hidupnya sama anaknya yang bayi yang belum 2 tahun yang anak tadi, dia sebenarnya susu sapi itu tidak apa-apa, tetap buat apa kalau susunya asli. Tapi kalau buat sekarang ternyata susah, baik itu susu sapi atau susu yang kambing kalau ada mana cara mensucinya? Kalau najis pokok bapak, najis dari misalnya ada budak tadi dari yang memenuhi syarat itu yang anak tadi, kering tu lalu mati dari kering, ketik itu suci. Nah itu kalau najis ringan. Jadi itu kalau menghilangkannya. Kemudian najis mutawassithah, najis mughallazah dulu. Najis mughallazah, najis anjing dan babi dan apa baik yang keluar dari anjing dan babi. Anjing babi ini najis mughallazah. Bukan apa yang keluar maksudnya ada anjing kawin atau kambing. Punya anak kambing, anjing lanang, anjing berbino, anak walaupun bentuknya bukan kambing, hukum anjing. Dan apa yang keluar dari itu tetap najis. Dan anak hukumnya tetap najis mughallazah. Ilmu, apa lagi anjing? Biasanya kalau tersentuh badan, saya pokoknya kalau bulunya, atau dan lain sebagainya. Pokoknya banyak. Makonya, perilaku, makonya, boleh itu. Terus kemudian cara menghilangkannya, cara harus kita mencuci 2 kali. Dan di antara cucian kedua itu ada siku pakai tanah, bukan tanah liatnya, tapi yang paling bagus tanah liat. Nah, tanah boleh kok, boleh. Tanah bukan pasir, bukan kerikil, tanah. Bahkan tanah yang itu boleh. Jangan pasir, kita pasir yang kalau tanah itu sekumpulnya jadi kalau pasir kita bisa ada 10 baik kalau pasir itu. Nah salah satu misalnya ini aqua ada 7 ekor 7 ekor
Kemudian singkongnya harus campur dengan kanan, campur dengan kanan. Kemudian ada najis mughallazah, ada pengen sendiri. Setelah misalnya ada anjing mana buang kotoran, dompet kotoran itu tahu tempat yang dia buang kotoran itu, ada itulah bagi itu ekor dari yang salah satunya itu ke tanah. Terserah tanahnya nak tertanam jadi, nak lagi itu jadi, nak kenal saya ini yang penting tutur kali cuci. Nak lebih ada kurang tidak mudah. Lebih ada apa yang kurang, tapi kalau kurang tidak baca, tidak terangkat najis. Repot, jadi jangan lagi beriman ini. Repot, bukan kita yang tahu kandung itu susah itu. Tapi aku rumah, aku ewe makin alam kaku, ada petang, aku itu wajib. Itu kalau najis mughallazah. Najis mutawassithah selain najis mughallazah dan najis mukhaffathah banyak. Seperti yang keluar dari haluan kita atau binatang lain nanti tadi atau apa hilang dari mana, hilang terus najisnya, kemudian sirah misalnya anak kucing kencing di misalnya kucing kan bukan babi ya, hilang terus kencing itu kan ingat ke tempatnya, ingat ke tempatnya kencing, hilang terus kencing daging kita ada itu, kemudian kita disayung ada itu, sudah baju yang dibunuh itu mustahil untuk tidak najis. Kalau zat najis itu sudah hilang, jadi najis itu sudah umumnya, najis itu hukum. Jadi baju yang sudah di situ tidak mampu itu. Bedanya memang kalau kencingnya masih ada, itu sehingga bukannya, tapi itu baju itu bukan najis. Bagaimana zat najisnya masih ada, beda ada. Jadi kalau ada kotoran binatang, jangan langsung sikat baju. Di rumah kita, di gagang rumah kita, atau di teras, atau ada merah, buang dulu kotorannya. Hilang dulu sana, buang dulu. Baru lagi itu baju. Jangan tahu punya siapa ke dalam. Tegas kamu tanah jisnya lo, beda lo. Jadi hilang dulu zat najisnya. Jangan gampang-gampang. Walaupun bunga itu bedek, tapi sesuai syariatnya tidak najis lemak itu. Tapi sebagian kita masing-masing langsung sehingga iya bersih, tapi secara saya tidak terangkat najis. Bahkan najisnya paling lalu. Perlu diperhatikan. Yang perlu dicatat di kota ini, kalau seandainya ada uang tersekol dengan anjing dan lain sebagainya, iyo kering dan anjingnya kering, itu ulama itu sepakat ijma bahwasanya kalau kering sama kering hukumnya tidak najis. Tapi kalau ada di antara sikok terlihat basah sedikit, jadi hukumnya najis. Kan yang dirugikan itu berubah, dirugikan. Paham tak maksudnya? Ini masalah hadis. Berbicara hilang gerak hadis. Karena apa? Kita ingat ulama ini jangan dianggap enteng. Karena hal tiga yang inilah yang menentukan sholat itu tadi. Jangan kalau tidur ini tadi sembarangan, tidur ini belum paham. Bahaya sholat itu. Walaupun kita paham tentang rukun sholat, walaupun kita paham tentang syarat yang di namanya tentang bacaan berbahagiannya, tentang syarat sah sholatnya dan lain sebagainya, hal yang membatalkan sholatnya kita paham kalau, tapi kalau bab najis, bab wudu, bab mandi wajib kita tidak tahu, berdosa dulu, tidak selalu. Jadi flop.
ini tentang hal yang mewajibkan seorang itu ketika dia jadi imam, niatnya mesti nyebut imam. Sebenarnya itu pembahasan kita, bukan karena yang dalam melanjutkan, kita karena takut tapi sudah terlalu banyak yang sikitnya juga lupa. Jadi kalau itu ulang, akhirnya bagi kami bisa yang belajar dulu bahwa catatan, yang belajar ada catatan opera, kalau ada waktu juga rekam, dia nanti kita tahu di YouTube kan. Nah, terus aku juga paling tidak juga setelah itu majelis ini misalnya kita tetap ditulis hukum tulis itu beda, kalau kita rekam itu beda. Tulis itu dapat ada untuk tulis ilmu kita harus semangat. Walaupun di sini ada yang sempat tidak hadir, mari kita aja kawan-kawan kita yang mungkin ada kesibukan, tapi mudah-mudahan kesibukan terbaik ada untuk majelis taklim yang kita sama-sama ada kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan tersebut kalau ada pertanyaan boleh ada yang bertanya seputar masalah wudhu, masalah mandi wajib, masalah najis. Silakan kalau ada pertanyaan kita buka pertanyaan. Mungkin di sini kita berdua dulu. Mungkin pertanyaanmu silakan di luar. Dia lagi dengan kelas, pakai kopi, pakai udur, dan sebagainya. Jadi ada tenang mau tanya. Nah, kita soal tadi tempat ustaz yang asli di Telur dari atas Telur. Alhamdulillah datang di Telur. Saya orang itu. Jadi kalau ini masih atas kami sebagai dari hukum di Musola tidak boleh rokok, jadi ada kita ini mungkin pertanyaan kita lanjut di luar. Untuk